Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, kepada jemaah pengajian serta kepada para undangan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu turut hadir di tempat ini. Tidak lagi dibagi-bagikan, kita tentunya akan belajar bersama untuk menyelami rohani kita bersama wasiat yang akan dibawakan oleh Al-Muharram Bapak Presiden Muhammad Jazir, beliau dari Jakarta. Saya meyakini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau merupakan sepupu dari Masjid Al-Qur'an. Dengan tangan tinggi beliau, alhamdulillah Masjid Al-Qur'an sekarang sudah menjadi masjid peradaban di sekitarnya. Sebelum dimulai, mohon Bapak Ibu untuk sopnya dirapikan dulu supaya nanti yang dalam belakangan bisa mudah untuk masuk ke dalam ruangan. Silakan monggo. Monggo, Bapak yang di belakang silakan masuk saja. Monggo silakan. Untuk Bapak Ibu yang masih di luar ruangan, silakan masuk saja ke dalam ruangan karena di dalam ruangan masih banyak tempat. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah. Sambil menunggu jamaah yang masih di dalam perjalanan atau yang sedang bersiap-siap, semoga langkahnya mereka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di sini dan kita bisa belajar bersama tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zahir. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30, pengajian tasawuf pada di musola hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala kulli dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zahir, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah, para alim ulama yang senantiasa kami nantikan fatwanya. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami nantikan nasihatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu, para jamaah pengajian serta para undangan, dan yang kami cintai serta kami banggakan adik-adik dan yang semoga bisa menjadi generasi penjaga Al-Quran. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Bapak Muhammad Zahir tanpa ada halangan suatu apapun. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita ucapkan takbir bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang tentunya kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Semoga kita bisa menjadi umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita bisa dipertemukan di telaganya, yaitu di telaga Al-Kautsar. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah, saya duduk di sini selaku pembawa acara. Perkenankan dan izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua DKM, yang keempat adalah acara inti, yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita awali pengajian sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita berikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita berikan kemudahan untuk memahami materi yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami, saudara Bukhari. Kepada saudara Bukhari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Terima kasih kepada saudara Bukhari yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalah yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Agung yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Zain Subandi. Kepada Bapak Zain Subandi, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami muliakan beliau antara Bapak Zazir. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama di mushola ini. Semua itu karena Allah SWT. Oleh karena itu marilah kita sama-sama senantiasa melakukan rasa syukur Allah SWT atas limpahan-limpahan dan karunia-Nya. Di siang hari ini kita disatukan dalam sebuah majlis. Insya Allah majlis ini menjadi majlis yang mubarak. Salawat dan salam senantiasa tersanjung oleh suasana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yang hadir dalam majelis ini telah menjadi bagian umat yang istiqomah di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau yang pada akhirnya menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaatnya dari umat akhir. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saudara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dari awal hadir di majelis ini. Insya Allah nanti pulang dari sini akan membawa bekal yang dapat sebagai pedoman di dalam kita mengamalkan ajaran Islam yang hak. Pada siang hari ini kami menghadirkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah jamaah mushola Agung yang ada di wilayah Kaping Sawah ini. Dan mohon maaf ini saya bersama Ustaz Zazir. Alhamdulillah sejak subuh tadi Bapak Ustaz Zazir berangkat dari Yogyakarta. Habis subuh sudah langsung tabur dari Yogyakarta sampai di Tandiroto pukul 7:30. Sampai di Tandiroto alhamdulillah samanya berhadir. Karena undangannya jam 8, jamnya berhadir. Lalu Pak Ustaz bersama tim beristirahat dulu, mencari tempat istirahat. Ya, memang perjalanan sekolah romantika seperti itu. Dan alhamdulillah atas perintah Allah Bapak Ustaz Zahir dan Umi bisa hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya, menyampaikan pertanyaan kepada kita sekalian agar dalam kita nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ormas kita
akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang kedua yang kami bertanding adalah dari pengurus akhir masjid di wilayah desa Mojo Tengah, dan juga sahabat-sahabat kami di RMM, alhamdulillah, dan juga dari jamaah-jamaah yang lain yang ada di sekitar musola ini. Sedangkan maksud dari apa kami menghadirkan Bapak Ibu sekalian, semata-mata hanya kami ingin menyampaikan rasa syukur kami atas apa yang telah kita laksanakan di musola ini, dan juga didukung oleh berbagai pihak. Karena pada awalnya kami menginisiasi bersama dengan pengurus Komite Kemakmuran Musola ini, bagaimana kita akan mewujudkan sebuah tempat ibadah yang nyaman, yang aman, dan bisa berprestasi. Alhamdulillah, dari insya Allah kita dapat mewujudkan apa yang kita lakukan. Semua itu adalah atas bantuan dari para donatur termasuk yang pada hari ini kita hadirkan di tengah-tengah kita. Namun demikian, ada sesuatu yang menjadi harapan kami bahwa kami tidak hanya bisa mewujudkan sebuah impian membangun fisik, tapi akan bermakna apabila kita bisa membangun manusia-manusianya, jika betul-betul apa yang kita siapkan sebagai sarana betul-betul dapat dimanfaatkan untuk menimba ilmu, menimba kebaikan. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Jasir. Walaupun beliau sebagai sepuh, namun semangat luar biasa, tidak jauh kita ketinggalan dengan semangat beliau. Oleh karena itu, marilah kita memberikan semangat kita untuk berjihad dari Allah, untuk kita berilmu, untuk menimba ilmu, agar kalau kita nanti ketika menghadap sang pengkhotib, kita senantiasa menjadi bagian umatnya yang membawa kita cukup untuk hidup di alam yang kekal. Bagaimana dari saya yang hormati, waktu terus berjalan, sedikit kami menyampaikan beberapa program kegiatan yang ada di Selangor. Kami di sini bekerjasama dengan beberapa lembaga kajian dakwah. Ada RI, Rumah Quran di desa saya, yang menjadi bidang pendidikan di Selangor, menangani masalah taman pendidikan Al-Quran. Kemudian juga ada Quran Center, metodologi yang mengajarkan Al-Quran dengan takdir, dan kami promosikan insya Allah pada tanggal 4 November nanti akan buka kelas baru untuk pembelajaran Al-Quran dengan metode proses. Maka pada jamaah yang ada kali ini, silakan yang ingin menggunakan kesempatan untuk belajar Al-Quran bersama-sama di Quran Center metode juga. Tempatnya adalah di sebelah musola ini, akan menampung sebanyak-banyaknya jamaah yang ingin belajar Al-Quran. Kemudian ada kajian ilmu untuk hati. Alhamdulillah Pak Ustaz Badri lagi hadir. Dialah yang setiap hari ini menyampaikan ilmunya, ilmu untuk berhati. Dan pada kala berikutnya kami menginisiasi program romansa Ramadan sepanjang masa. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, manakala ada kesempatan di musola ini menyelenggarakan program kegiatan romansa, yaitu Ramadan sepanjang masa, berupa kajian seperti sekarang ini. Namun akhirnya kita mengambil pada waktu yang berbeda, atau mungkin pada hari Senin atau Kamis, karena bertepatan dengan untuk dilanjutkan dan iftar atau berbuka bersama di sini, insya Allah. Nah, itu dukungan kepada sama sekalian, program ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
Ibu dan bapak sekalian, tidak bisa sana bahwa kami menyampaikan pengalamannya. Itulah kurang lebih kegiatan kita itu di samping masih ada beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan. Akan tetapi karena waktu sudah cukup sore dan Ustaz Jasil juga tidak berlama-lama di sini, maka untuk apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan kita bersama-sama untuk bersama-sama menikmati umum keselamatan. Bukan lebihnya yang dapat kami sampaikan. Bila itu berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak James Badi atas sambutannya pada siang hari ini yang sudah memaparkan apa saja program yang ada di musola ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah. Sekarang saatnya lah yang kita nanti-nanti, yaitu tasya dari Al-Mukarram Bapak Muhammad Jazil dari Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Muhammad Jazil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alhamdulillah wa laka syukri nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi bi ni'matil mawla wa fa'ala. Dan saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, para sesepuh masyarakat kafir Sawangan, para pengurus kafir masjid-masjid yang ada di kawasan Bogor ini. Dan saya hormati dan mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Sohibul Hadan, pengurus DKM Sholat An-Nur yang hari ini mengadakan kegiatan tasyakur setelah selesai merenovasi musola dan memanfaatkannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dapat rahmat, hidayah, permohonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyakur atau bersyukur itu memiliki 4 rukun. 4 rukun syukur. Yang
sebagai rukun yang harus tegak, di mana seseorang disebut bersyukur kalau dia mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah. Ini bukan hal yang ringan, karena kecenderungan manusia itu kalau ada kebaikan, kesenangan, kenikmatan itu diklaim sebagai hasil usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Lupa bahwa itu adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sering mendapati nasihat, sehat Pak, sehat, saya hampir berolahraga. Sehat Pak, sehat, saya makan makanan yang bergizi. Sehat Pak, sehat karena gaya hidup saya. Padahal kesehatan itu sampai hari ini diakui oleh ahli kesehatan itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai hari ini kemajuan berperan sangat besar, tapi tidak ada rumah sakit yang berani memberi garansi. Kalau masuk rumah sakit ini, kalau tidak sembuh uang kembali. Tidak ada. Kita masuk rumah sakit ya bayar sampai mati pun berpikiran. Tidak ada orang yang jual obat bergaransi. Kalau ada minum obat saya nggak sembuh, uangnya kembali. Saya pernah ngantar tetangga saya berobat ke Singapura. Di sana kalau berobat itu konsultasi dengan dokter dilayani, dokternya bagus sekali. Tanya apa saja dilayani, dijawab, cuma hitung jamnya. Ya. Jadi permennya sekian. Jadi karena kebiasaannya kalau di sini jangan dokter yang lama. Hanya masih ngobrol lama ini senang sekali di sana dilayani dokter. Ya. Meskipun demikian, akhirnya dokter mengatakan, ya kami akan berusaha. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kesehatan di surga. Jadi sama saja rumah sakitnya juga tidak memberi garansi. Maka kalau sehat itu bisa dibeli, tidak ada orang kaya yang sakit. Sekarang ini malah yang kaya di masa itu yang kaya. Penyakitnya semakin kaya. Oleh karena itu, bersyukur itu harus berarti mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita terima ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus dilakukan oleh orang yang bersyukur. Bersyukur yang kedua, memuji Allah atas nikmat. Maka tidak hanya nikmat yang kita ingat dan kita sadari, tapi kita memuji semua nikmat yang kita tahu, yang kita ingat atau yang kita telah lupa. Maka ucapan kita adalah Alhamdulillah. Sebab alif lam itu menggambarkan keseluruhan,
Alhamdulillah maknanya adalah segala puji. Segala puji kita pujikan kepada Allah yang memberi nikmat yang kita tahu, kita ingat atau kita tidak ingat nikmat itu. Kemudian rukun yang ketiga dari syukur adalah nikmat yang jadi rukun syukur yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat itu pada wadifahnya. Maksudnya nikmat yang kita terima dari Allah itu kita manfaatkan sesuai dengan maksud Allah memberi nikmat. Jadi kalau Allah memberi nikmat kepada kita hari ini sudah mampu menyelesaikan pembangunan renovasi musola Anggur ini menjadi musola yang bagus, yang bersih, yang tidak, maka kita manfaatkan tempat ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama namanya musola, artinya tempat sholat. Maka kita berusaha bersama-sama untuk memanfaatkan ini sebagai tempat sholat kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sholat wajib kita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan tempat yang layak, yang bagus, yang nyaman, yang enak. Sementara dengan sholat berjamaah itu Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Misalnya sholat zuhur kalau kita lakukan sendiri belum tentu khusyuk. Tetapi dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makhluknya ini, seluruh makmumnya dianggap khusyuk sholat. Ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu Allah tidak menilai satu persatu. Jadi dalam sholat berjamaah itu imamnya khusyuk, maka imam dan semua makmumnya sekalipun tidak khusyuk, makmumnya itu dicatat khusyuk. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat ada nggak makmumnya yang khusyuk. Kalau makmumnya satu orang saja yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholatnya. Dan sekiranya makmum dan imam tidak seorang pun khusyuk, pahala sholatnya dinikmatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itu sekurang-kurangnya kelebihan orang yang sholat dengan berjamaah.
Tapi kalau sendiri itu tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama, sangat besar kemungkinannya ada satu orang yang khusyuk. Karena setiap orang itu bergantian punya masalah. Biasanya orang khusus sholatnya itu kalau lagi punya masalah, itu baik. Ya. Biasanya orang yang lagi punya masalah itu ingin mengadukan masalahnya kepada Allah. Dan sedekat hamba itu ketika sedang sholat, apalagi ketika dalam posisi sujud. Kalau ada dalam sholat bersama itu satu dari makmum atau imam yang khusyuk, kita semuanya mendapat pahala khusyuk. Yang kedua, sholat subuh. Kalau kita kerjakan dengan berjamaah, itu pahalanya sama dengan kita sholat semalam penuh. Man sholat al-subhi bidama'atin nama sholat layla kullu. Karena siapa yang sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Sholat zuhur dengan berjamaah itu lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Sudah ada yang sholat malam 1000 rakaat. Sholat malam 1000 rakaat itu luar biasa pahalanya. 11 rakaat atau 23 rakaat ada di bulan Ramadan banyak yang tidak bisa penuh. Ini kalau sholat zuhurnya dikerjakan dengan berjamaah di musola atau di masjid, itu pahala sholatnya lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Sholat asar dengan berjamaah itu adalah sholat penjaminan. Allah akan menjamin akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang bisa istiqomah di dalam berjamaah sholat di waktu asar. Sholat maghrib dan isya masing-masing itu pakaan nama Yusulailah itu seakan-akan sholat separuh malam. Jadi umpamanya kita ini baru sadar mulai sholat 5 waktu setelah pensiun 60 tahun. Kita mati umur 75 tahun, tapi sholat kita itu selalu bersama. Ini lebih beruntung dibanding sholat sejak balik umur 15 tahun, matinya umur 75 tahun, tapi berjamaahnya hanya kalau yang sunnah. Karena sholat subuhnya cuma satu pahala itu dilipatkan paling banyak 10 kali. Ini yang mulai sholat 60 tahun sama dengan semalam atau sholat zuhurnya. Jadi kalau dihitung jauh sekali. Ya. Maka kepada kaum pangsiunan
usahakan kita ini selalu bisa hadir dalam sholat berjamaah. Makanya sholat berjamaah itu luar biasa. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal ayo sholat berjamaah supaya Pak Allah menjadi orang yang beruntung, muflih. Maka mensyukuri musola ini, mari kita bergerak bersama, saling ingat mengingatkan untuk bisa sholat berjamaah, memanfaatkan tempat ibadah ini sebagai tanda kesyukuran. Peradaban besar itu dimulai dari bangunan kecil. Maka Al-Karomah sekarang menjadi pusat dari orang beribadah, pahala orang yang sholat di Masjidil Haram itu 100 juta. Dan banyak serta ramainya para peziarah yang melakukan umroh maupun itu dimulai dari bangunan 11x11 yang bernama Ka'bah yang diperbaiki oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Waktu itu Bakkah itu tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada air di sana, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, tidak ada penduduknya, hanya batu-batu dan pasir. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail sampai di sana, Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi zar'in inda baitikal haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa hidup di sini, tetapi dekat dengan rumahmu yang mulia. Itu Ka'bah yang waktu kondisinya rusak akibat banjir besar di masa ini. Maka kemudian diperbaiki untuk tempat tinggal dan tempat sholat. Ukurannya cuma 11x11. Ini berapa? Ya, itu juga 13. Ukuran hampir sama. Tetapi di situ ditegakkan Rabbana liyuqimus sholat. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat di dalam bangunan Ka'bah yang hanya 11. Mereka menegakkan sholat selalu. Maka waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi, didatakan oleh Allah orang-orang dari seluruh dunia, dijadikan hatinya ingin sampai ke sana. Berdatangan orang
sehingga menjadi kota yang ramai, kota yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Harga tanah di sana lebih mahal dari harga di seluruh dunia. Waktu perkuasaan Mas Anton Saki itu dua dari mulai ada pasar malam di situ, pasarnya digusur, pemilik pasar itu dapatkan rugi 1 meter itu 200.000 real. 1 real itu sekarang kira-kira 4.000. 4.000 kali 200.000 itu 1 meter tanah. Itu bisa menjadi peradaban ketika bangunan yang kecil 11 kali 11 itu dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah, dimulai dari satu keluarga Ibrahim, keluarga Ismail, dan berlanjut dari generasi ketiga. Jadi tidak dimulai dari bangunan yang besar. Demikian juga Nabi SAW datang ke Yathrib setelah membangun Masjid Kuba. Dia membeli tanahnya seorang yatim yang bernama Sa'ad, dibangun Masjid Nabawi, ukurannya cuma 11 kali 23 meter persegi. Bangunan kecil. Sekarang menjadi Masjid Nabawi yang besar, menjadi pusat berkumpulnya umat Islam seluruh dunia. Tapi di situ Rabbana liqimus shalah menjadi tempat untuk menegakkan sholat bagi penduduknya. Maka kemudian Allah akan menggerakkan hati orang-orang. Bapak-bapak, ibu, dulu orang nggak kenal kampung Surabaya di Jogja itu. Tapi setelah masjid yang dulu sudah kembang 9 kali 9 meter persegi, kita gunakan sebagai pusat aktivitas, terutama untuk sholat berjamaah. Sekarang juga menjadi tempat kunjungan orang. Dan setengah 3 kamu suara guru sedikit besar berhenti saya sekarang karena saya nggak bisa lewat karena ini hari Ahad itu tamu dari beberapa bis besar hampir tiap hari orang rumah ini sholat subuh di situ. Nah, dimulai dari mana? Dari Rabbana liqimus shalah, menggerakkan penduduk setempat, dimulai dari keluarga kita untuk sholat berjamaah. Tidak harus di kota, tidak harus luas dan besar, semua bisa kita mulai dari yang kecil, tapi dimulai kita jadikan tempat itu sebagai pusat untuk beribadah kepada Allah. Maka tempat itu akan menjadi magnet, akan menarik sehingga orang akan berdatangan. Maka kemudian dengan kedatangan orang tua ahlahu minat amal akan mendatangkan rezeki dari bermacam-macam sumber. Ini apakah kami pagi-pagi sudah siap dari bulan kubur, bulan bahagia, bulan gaji, bahkan apa ya laku
tumbuh ekonominya sekarang ada 660 UMKM yang terbina. Ya. Sekarang dia punya banyak usaha, ya, 2 hotel, punya pabrik roti, punya ini semuanya bermula dari menegakkan sholat. Ya, mensyukuri musola ini ya harus dimanfaatkan lewat ibadah menjadi tempat sholat berjamaah. Yang pertamanya Rabbana liyuqimus sholat. Nah, program-program pendukungnya sebetulnya Rasulullah mengajarkan programnya itu dari doa-doa yang diajarkan. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina ila fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Jadi program pendukung musola itu satu, salamatan fiddin. Bagaimana di musola itu dilakukan taklim, pengajian-pengajian untuk menyelamatkan agama masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu terjebak di dalam agama yang sesat. Agama yang sesat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ajaran orang-orang yang maghdub, yang sangat dimurkai Allah karena membolak-balik ajaran Allah, memaafkan Allah. Ya. Kemudian Allah orang-orang yang tersesat karena melampaui batas dalam beragama. Kenapa melampaui batas? Kalau Nabi dianggap anaknya Tuhan, melampaui batas. Malaikat dianggap syarikatnya Tuhan. Itu Allah. Jika orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang mereka membolak-balik, memalsu dari ayat-ayat Allah. Kalau orang-orang yang tersesat karena dalam beragama melampaui ketentuan, melampaui aturan, melampaui porsi yang telah Allah garis. Kita ingin agama kita selamat, mendapatkan agama seperti orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu orang-orang yang telah kau beri nikmat siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasodiqin wasodiqin wasyuhada. Itu salamatan fiddin. Jadi kita harus memperbanyak kajian-kajian keislaman supaya agama masyarakat kita itu selamat, tidak terjebak dalam kesesatan dan agama yang dimurkai. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Bukan wasehatan, bukan sehat, tapi afiyat. Afiyat itu baik, ya, sempurna. Jadi tidak hanya sehat, tetapi afiyat. Kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan,
kemanfaatan dari jasa kita. Karena kalau hanya sehat saja belum tentu membawa kemanfaatan. Tapi kalau afiat kita ini, jasa kita ini bermanfaat di dalam kehidupan kita. Wa'afiyatan fil jasad. Dan barokatan fil, bagaimana kalau bisa di musola itu ada aktivitas untuk meningkatkan pendapatan yang barokah. Bagaimana timbul usaha tolong-menolong di dalam kehidupan, di dalam mengupayakan rezeki dari Allah supaya mendapatkan rezeki yang barokah. Bahkan di masa Nabi itu di masjid ada Baitul Mal, tempat menghibur dan menyalurkan harta untuk kebaikan masyarakat. Karena nanti kalau orang mau buka usaha nggak punya modal, pinjam uangnya itu ke Baitul Mal, bukan utang. Di Baitul Mal itu tidak ada biaya administrasi dan tidak ada bunga. Untuk para sahabat-sahabat saudara-saudara, maka bisa musola itu punya Baitul Mal, di mana mereka yang memiliki kelebihan rezeki menyerahkan untuk kepentingan bagi mereka yang memerlukan, terutama di dalam aktivitas pemberdayaan. Bagaimana bisa ada pemberdayaan ekonomi dari jamaah, ada tolong-menolong untuk saling menguatkan di dalam usaha memenuhi kebutuhan. Waziyadatan fil ilmi, dan bagaimana di dalam komunitas yang ada di musola itu tiap hari ada penambahan pengetahuan, ilmu, keterampilan, wawasan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada ilmu. Apa ilmu yang harus kita tambah? Yaitu yuqarribuna ila Allah azza wa jalla, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga orang yang datang ke musola itu tiap hari mendapatkan tambahan ilmu yang mendorong mereka lebih dekat kepada Allah. Sayang kalau mereka hanya datang melakukan sholat tetapi tidak mendapatkan ilmu. Maka kalau bisa tiap hari itu meskipun 1-2 ayat atau hadis kita dipahami bersama-sama, diamalkan di dalam kehidupan, hingga hidup kita itu selalu meningkat dengan ilmu yang kita dapat. Setiap hari harus bertambah ilmu kita yang mendorong kita dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan agar kita yang budaya kita cerdas, ya, cerdas di dalam hidup. Karena bangsa yang cerdas itu cerdas hidupnya, artinya kualitas SDM-nya itu tinggi. Maka kita bisa membandingkan
Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Apa saja kita punya, emas punya, nikel punya, batu bara punya, minyak punya, gas punya, ya, hutan punya, lautan kita luas. Masya Allah, kaya raya kita ini. Tapi yang kaya adalah negara, rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kita lihat cerdas di dalam hidup ini. Maka para pendiri negara itu cita-citanya, tugas dari pemerintah yang dibentuk itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan cerdas hanya, cerdas hidupnya. Cerdas hidupnya. Bukan cerdas akalnya. Kalau cerdas hidupnya itu tidak ada anak ayam mati di lubung padi. Ya, kalau ada ayam mati di lubung padi, berarti ayamnya tidak cerdas hidupnya. Miskin di negara yang kaya itu tanda tidak cerdas. Bodoh. Wong kita ini mau dipinjami uang untuk bangun kereta api cepat dengan bunga 0,1%, kok pilih yang 3,4% bunganya. Jadi akhirnya ya bayar utang bingung. Karena rayuan Cina, bangga Indonesia punya kereta cepat ini dari BW itu ngutang, bukan ngelang ya Rod. Karena kecerdasan kita ini yang sangat rendah, karena kita memilih pemimpin, tidak memilih pemimpin yang cerdas. Kita ini banyak memilih pemimpin karena berjuang cerdas dan juga uang dan sosial. Apa akibatnya kita mendapat pemimpin yang tidak berkualitas, tidak bisa mengelola kekayaan negara ini untuk rakyat? Bayangkan kekayaan kita yang lebih mahal daripada negeri yang tidak punya sumber alam. Kita pertama lebih mahal dari negeri pertama di Singapura. Padahal Singapura tidak punya sumber dunia. Kenapa? Karena kita beli BBM dari Singapura. Kita jual minyak mentah kita dengan harga murah. Kita beli BBM dengan harga tinggi. LPG kita ambil dari Singapura, bahannya dari gas dan minyak kita. Jadi bermula dari ketidakcerdasan bangsa ini, terutama dalam memilih pemimpin. Dengan itu, di musola-musola di masjid-masjid itu kita harus ada penambahan pengetahuan di dunia ilmu, tapi juga waktu kita mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat, mencerdaskan lingkungan kita untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik. Karena sebuah bangsa, suatu bangsa
maju atau tidaknya ditentukan oleh pemimpin, bukan menentukan luasnya wilayah negara, bukan banyaknya sumber daya alam, bukan jumlah rakyatnya, tetapi ditentukan oleh pemimpin. Jadi negeri kecil yang punya pemimpin yang baik itu akan menjadi negara yang besar. Itu program lain soal ekonomi yang awal. Dia datang di ilmu buat obatan korban maut, bagaimana kita membangun kesadaran supaya kita itu mempersiapkan diri bertaubat sebelum kedatangan warahmatan indah maut, bagaimana kita mendapat kasih sayang Allah ketika kedatangan maut. Hawin alaina fi sakaratil maut, diringankan kita menghadapi sakaratil maut. Wa najatan minan nar, selamatkan dari siksa neraka. Wa afwan dan dosa, diringankan dalam dosa. Itu program-program yang disusun di musola. Terakhir, sebagai pensyukur adalah memintakan masyarakat nikmat amma binikmat rabbika, dan atas nikmat apa yang engkau terima dari Allah hendaklah engkau ucap. Kata syukur ini bentuknya menyampaikan alhamdulillah kepada Pak Tuhan, ya sudahnya sholat bagus tidak, maka mari kita manfaatkan secara maksimal. Berhubung dan berbuat puasa, saya bukan mudah-mudahan supaya saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Alhamdulillah ada yang astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menambah semangat kita untuk bisa sholat berjamaah di musola atau sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah, tidak terasa rangkaian acara sudah kita lalui. Sebelum kami tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Muhammad Zahid atas waktunya jauh-jauh dari Jogja sudah bisa mampir ke sini memberikan tausiahnya. Nanti apabila pulang kami ucapkan selamat jalan dan semoga bisa sampai di tempat rumahnya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sekeluarga yang sudah menyediakan tempat singgah buat Ustaz kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah Musola Anur yang sudah bersifatu bergotong royong untuk bisa mensukseskan acara pada siang hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada para tamu undangan atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk bisa mendengarkan tausiahnya dari beliau Ustaz Muhammad Zahid.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menemani Bapak Ibu dari angka nomor 1 sampai dengan angka nomor 5 banyak mengalami kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, bila kita kembali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada hadirin semuanya untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat asar. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Ustaz Wahid untuk menjadi imam sholat asar. Terima kasih.